Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati dan muliakan Allah, kita telah menyelesaikan tadarus kita surat Al-Baqarah sampai 265. Mudah-mudahan ahad depan kita lanjutkan 266. Bapak dan Ibu, untuk kesepakatan kita yang telah kita tetapkan beberapa bulan yang lalu, ahad depan tanggal 7 Agustus awal bulan biasanya kita seragam, khusus ibu-ibu baju putih, kerudung putih, bapak-bapak baju putih, peci hitam. Apalagi kita menghadapi bulan Muharram, ya, bulan tahun baru. Insya Allah amal kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Bapak dan Ibu, ya kami beritahukan juga tanggal 6 Agustus Sabtu, biasa tiap bulan adalah subuh berjamaah di Masjid Al-Jihad. Yang bisa datang, insyaallah kita doakan selalu sehat. Bapak dan Ibu, alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kitab kita hari ini mulai baru, Wujuhul mudah-mudahan kita bisa menyimak kajian kita, menghayati, mengerti, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini membahas rumah tangga yang baik, bagaimana kewajiban suami dan istri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Dr. Andes Fakhrudin Zaid MSI, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Suroso BA, Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Ta'lim Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pagi ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang ketiga, kita berdoa buat seluruh keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, orang tua, kerabat, handai tolan, suami, anak, istri. Kita doakan semoga Allah luaskan kuburnya, Allah muliakan tempatnya di alam barzah, dan kepada kita yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, ketegaran dalam hidup yang penuh dinamika ini. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah.
Sekali lagi kita baca Fatihah, mohon pada Allah sebagai tawassul kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Semoga di tahun baru 1444 Hijriah ini kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berkah, umur panjang, badannya sehat, rezekinya ngegrojok, anaknya soleh, dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-isbah fi sihhatin wa afiyatin min kulli afatin wa ahatin. Allahumma inna nas'aluka al-aun min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa junudihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah min hajil muslim. La shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu, bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu pagi ini. Saya doakan semua yang hadir masuk surga. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Syukur yang kedua karena hari ini kita memasuki awal-awal bulan Muharram 1444 Hijriah. Tadi sudah kita baca doa, kita minta ismah, kita minta proteksi, kita minta perlindungan dari Allah agar kita selamat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di bulan-bulan dan tahun-tahun yang baru ini. Dari gangguan syaitan, dari hawa nafsu angkara murka, dari hidup yang penuh persoalan. Kita minta supaya kita bisa keluar dengan selamat, survive, dan bisa tetap eksis sebagai seorang muslim atau muslimah. Syukur yang ketiga, hari ini kita akan belajar kitab yang baru di tahun yang baru. Kitabnya namanya Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Uqudul Lujain artinya kalung perak, kalung yang terbuat dari perak. Fi bayani huquqiz zaujain, menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Apa yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, apa yang perlu dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya gitu. Lalu bagaimana kalau sudah nggak punya istri gitu, atau nggak punya suami, apa masih perlu belajar? Namanya belajar ilmu tetap perlu. Kita akan dibuka wawasannya oleh Syekh Nawawi ini, seperti apa rumah tangga yang diridai Allah itu. Baik, silakan saya mau baca.
Belum ada? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbil ghaffar Muhammad al-mu'tarifu bil awzar fasarallahu ta'ala uyuba nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min nafsihi. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lum lah. Amma ba'd. وهذا شرف طلبه مني بعض المحبين على رسالة المتعلقة بالأمور الزوجين التي صنفها بعض الناصحين وسميتها أمور الجن في بيان حقوق الزوجين وأرجو من الله تعالى الإعانة والإخلاص والقبول والنفعة بجاه سيدنا محمد وأزواجه وذريته وحزبه وأهديت ذلك للوالدين راجيا من الله تعالى غفران ذنوبهما وارتفاع درجاتهما أنه تعالى واسع المغفرة Wa arhamur rahimin. وأرحم الراحمين. Ya, sampai situ dulu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana kandungan isinya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, katanya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini bagus diucapkan setiap kali kita memulai setiap pekerjaan, ngapain aja gitu. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin, tiap-tiap urusan yang penting, katanya, la yubda'u fihi bi bismillah, tidak dibuka dengan mengucapkan bismillah, fahu aqta, urusan itu nggak ada berkahnya, putus berkahnya. Makan nggak baca bismillah, perutnya kenyang tapi nggak dapat pahala. Beramal dapat amalnya tapi nggak dapat pahala gitu. Kalau begitu gimana? Membaca bismillah menjadi penting untuk mewarnai amal itu. Saking pentingnya membaca basmalah sampai kata Rasulullah, kalau kita makan lupa baca bismillah, maka bacalah ketika ingat. Jadi udah tinggal 4 suap lagi, ya Allah lupa bismillah, gimana gitu, baca aja bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, sama pahalanya dengan waktu mula-mula baca. Nah, qala al-faqir, berkata seorang yang memerlukan kepada rahmat, kata illa rahmati rabbil ghafar, rahmat Tuhan Allah yang banyak, katanya, mengampuni. Maksudnya Syekh Nawawi ini menyebut dirinya al-faqir, orang yang banyak butuhnya. Butuh apa? Butuh ampunan Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh rahmat Allah gitu. Butuh rezeki dari Allah, butuh sehat dari Allah. Siapa tuh beliau? Muhammad, ialah Syekh Muhammad Al-Mu'tarif, yang mengaku, katanya, bil auzar, dengan berbuat bermacam-macam dosa. Padahal sudah angkatnya sudah syekh, tapi masih ngaku banyak dosa. Jadi orang makin alim, makin berilmu, makin tahu siapa dirinya. Makanya merasa dirinya banyak dosanya. Basarullah ta'ala basarallahu ta'ala uyuban nafsih, semoga memperlihatkan kepadanya Allah Ta'ala. Kalau terjemah yang bagus, semoga Allah memperlihatkan kepada beliau uyuban nafsih, akan keaiban-keaiban dirinya sendiri. Keaiban itu celah, kekurangan, kejelekan kita. Jadi kita minta kepada Allah, termasuk Syekh Nawawi ini minta supaya
Kalau saya kurang, tunjukkan kekurangan saya, ya Allah. Kalau saya punya kesalahan, tunjukkan kesalahan itu, ya Allah. Gitu. Jadi makin sadar orang kalau dirinya salah, kurang, itu makin baik orang itu. Orang yang nggak baik justru ngaku benar sendiri dan nyalain orang. Waja'ala yaumahu khairan min amsih, katanya. Dan semoga Allah menjadikan harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Ini satu tekad. Apa tekadnya? Setiap orang Islam itu mesti punya tekad hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Besok lebih bagus dibandingkan sekarang. Artinya lagi tahun 1444 sekarang mesti lebih bagus dibandingkan 1443 Hijriah yang lalu. Yang amin cuma 3 orang. Ya, bagus apanya? Bagus imannya, gitu. Bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Kenapa? Karena tahun baru ini sebetulnya kita diingatkan oleh Allah, gitu. Bertambahnya umur, jumlahnya nambah, jatahnya makin kurang. Mohon maaf ya, umur kita tambah setahun, jatahnya kurang setahun. Kalau kurang setahun, maka kita makin dekat pulang. Kalau makin dekat pulang, mestinya orang yang sadar mesti dari sekarang tuh menata diri, mempersiapkan yang terbaik. Kalau tiba-tiba harus pulang mendadak, siap. Diam aja. Siap nggak siap, mesti siap. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-mautu ya'tika baghtah. Kematian itu datang kepada kamu baghtah, mendadak. Banyak orang meninggal mendadak. Tadi pagi masih ketemu sama saya di masjid, sekarang udah meninggal. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Karena itu jangan dihambur-hambur umur, jangan dibuang-buang. Umur yang tersisa sekarang ini, inilah akhir umur kita. Kita nggak tahu akhir umurnya sampai kapan. Tuh. Nah, Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi yang nulis kitab ini, ada Imam Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Imam Nawawi mengatakan, katanya kita diharuskan al-hathu ala izdiyadil khair fi awakhiril umur. Dianjurkan untuk, katanya, memperbanyak amal soleh di akhir-akhir umur. Akhir umur kapan? Sekarang. Kita nggak tahu, jangan 10 tahun lagi, ntar sore nggak tahu. Mohon maaf ya, ini bukan aku nakutin. Jangan besok, ntar sore nggak tahu. Kalau gitu gimana? Siap. Gitu. Apalagi sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda misalnya gitu, misalnya nih, umur makin tambah jumlahnya, rambut udah mulai putih, ada nggak? Mata pakai kacamata, ada nggak? Kuping kurang dengar, dengkul sakit, ada nggak begitu? Aduh, duduk lama susah bangun, aduh, ada aja. Asam urat, asam lambung, kolesterol, ada aja. Itu tanda-tanda sudah banyak, udah diingetin kita, gitu. Bahwa makin tambah umur makin berkurang kemampuan. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kemampuannya, gitu. Pasti itu. Jadi kalau begitu gimana? Orang minhajul kalau ketemu orang ditanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik, gitu. Kedengeran nggak? Jangan ditanya apa kabar, ya udah tua gua katanya, sakit-sakitan, tuh asam urat nggak baik-baik, kolesterol nggak hilang, ya nggak usah, itu mah nggak usah diomong. Kedengeran nggak tuh? Yang diomong yang baik-baik, yang manfaat, yang menguntungkan. Yang susah-susah nggak usah diceritain.
Saya malam Sabtu ketemu jamaah umur 88 masih seger buger. Iya, 88 umurnya. Mantan pejabat tinggi Departemen Kehutanan. Masih mundar-mandir aja gitu. Kalau gitu gimana? Minhajul semangat. Amin. Setuju nggak? Bismillah. Yang nulungin kita Allah, yang belain kita Allah. Tadi tuh doanya tuh. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah katanya. Segala puji bagi Allah, kata Syekh Nawawi. Kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sebagaimana seyogianya puji itu baginya. Jadi Allah paling berhak dipuji katanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan rahmat Allah serta salamnya semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita. Sayyidina itu pemimpin yang mimpin kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Kalau kepengen selamat di tahun baru begini. Jangan itu katanya. Nabi itu pemimpin kita, Sayyidina gitu. Sekarang di mana-mana orang baca Sayyidina. Di Masjidil Haram khutbahnya pakai Sayyidina tuh. Jadi jangan ragu ya, jangan takut. Kedengeran? Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, kepada sahabatnya, adada kulli ma'lumin lahu, katanya, sebanyak tiap-tiap yang diketahui olehnya. Oleh siapa? Oleh Allah, katanya. Amma ba'd, adapun sesudah itu, katanya, fahada, maka ini, kitab ini, katanya, syarhun, adalah sebuah syarah. Syarah itu penjelasan. Talabahu minni ba'dul muhibbin, yang telah dimintainya ya, daripada saya, katanya, ba'dul muhibbin, oleh sebagian orang-orang yang menyukai, ala risalah, atas risalah al-muta'alliqah, yang terkait, katanya, bi umuri zawjain, dengan urusan-urusan suami istri, allati sanafaha, yang telah disusun risalah itu, ba'dun nasihin, oleh sebagian orang-orang pemberi nasihat. Wasammaituha, dan saya beri nama risalah ini, tulisan ini, Uqudal Lujain fi bayani huquqiz zaujain, dengan nama kitab Uqudul Lujain, kalung perak, katanya, yang menerangkan hak-hak suami istri. Sampai di situ. Di sini ceritanya gini. Nah, kitab ini posisinya apa nih? Nah, kita lihat sekarang. Islam. Terima kasih nih kepada Merbot ya, sekarang nyata terang. Jadi Merbot aja jangan malu, mulia, pekerjaan mulia gitu. Orang kalau di Mekah itu, kalau ditanya di mana kerja, di Haram gitu, bangga dia karena bisa menyelayani orang, pahalanya besar. Islam itu kalau disederhanakan isinya 3 ya, 1, 2, 3. Yang pertama isinya akidah, akidatun. Apa itu akidah? Sistem keyakinan. Akidah. Ya, orang Barat bilang creedal. Yang kedua, Islam isinya syariah. Syariah. Syariatun, disebut ritual. Dan yang ketiga, Islam isinya akhlak, akhlakun. Apa itu akhlak? Ya etika, etika. Ada dia?
Oh ya. Nah. Salah nih. Etik. Salam dulu. Gini aja. Nah, di mana kitab itu katanya? Ilmu ini di mana posisinya? Jadi kalau kita belajar kita tahu di mana status ilmu itu, di mana bidang kajiannya. Dari tiga ini, akidah, syariah, akhlak ini, kitab ini ada di sini posisinya di bidang syariah, sekaligus memberikan resep akhlak. Gitu. Double dia. Di mana bidang syariahnya dia membicarakan al-hukuk, hak-hak. Di mana akhlaknya dia mengajarkan, memberi kepada kita preskripsi, resep. Hak itu banyak. Kalau kemudian kita lihat hak itu yang ada dalam diri kita ada 3. Ada hakus syakhsiyah. Yang pertama ada hakullah. Hak Allah. Hak Allah nih di dalam diri bapak, dalam diri ibu ada hak Allah. Mana buktinya ada hak Allah? Allah berhak diibadahi. Kita sholat, kita puasa. Ini karena Allah punya hak dalam diri kita. Hak Allah. Yang kedua, ada hakus syakhsiyah, hak pribadi. Atau hak syakhsiyah. Hak pribadi. Apa contohnya hak pribadi? Di dalam diri bapak dan ibu ada hak pribadi yang mesti kita penuhi. Sebagai manusia, manusia butuh hidup. Untuk bisa hidup perlu makan, minum, istirahat, bekerja, berbuat baik dan lain-lain. Sini, jelas? Jelas. Tapi ada yang ketiga, hakul mujtama, hak masyarakat. Hak publik kalau bahasa sekarang, mujtama, hak publik. Nah, di mana kitab itu gitu? Kitab itu bicara di mana? Dia bicara di sini dia. Hak mujtama, ya, hak publik ini, ya gitu. Pada mana? Pada soal mana gitu? Masyarakat kan luas. Nah, lebih spesifik dia bicara tentang hakuz zaujain. Hakuz zaujain. Az-zaujain. Suami istri. Di sini nanti diperjelas gitu. Apa haknya suami? Nanti dikasih tahu. Kalau disebut hak suami, artinya kewajiban istri. Kedengeran? Sebaliknya kalau disebut hak istri, berarti kewajiban suami gitu. Jadi begitu disebut hak suami, di dalam hak suami ada kewajiban istri. Begitu disebut haknya istri, hakuz zaujah, di dalamnya ada kewajiban suami gitu. Nah, nanti jelasin seperti apa hak suami, bagaimana hak istri. Ketika ini dipenuhi dengan baik gitu, ini dipenuhi dengan baik, ya, hak suami dipenuhi, hak istri dipenuhi, dia akan membentuk sebuah rumah tangga as-sakinah. As-sakinah. Rumah tangga yang rumah tangga. Kayak apa rumah tangga sakinah? Dari kata litaskunu ilaiha.
agar kamu merasa tentram hidup bersama suamimu, katanya gitu. Agar kamu merasa nyaman hidup bersama istrimu, katanya. Apa pentingnya rumah tangga yang as-sakinah, yang tenang ini, yang tentrem, yang rukun itu? Nabi Adam ketika hidup di surga itu senang tinggal di surga, makan, minum, semacam-macam, segalanya tersedia dengan baik. Tapi ketika Nabi Adam ditanya oleh Allah, Adam katanya, ini masih pengen apa? Gitu. Nabi Adam bilang, saya pengen punya teman ya Allah. Gitu. Jadi senikmat-nikmatnya hidup sendiri, masih lebih nikmat hidup bersama. Diam aja. Tuh. Pengen punya teman ya Allah. Allah udah tahu temannya siapa. Begitu mendusin, tau mendusin? Begitu wake up gitu ngelilir, lihat udah ada Siti Hawa di sebelahnya. Artinya apa? Manusia memang hidupnya butuh teman, butuh pasangan, butuh orang yang bisa mendampingi itu. Nah, seperti apa rumah tangga yang sakinah nanti akan dijelaskan sama Syekh Nawawi ini gitu. Kedengeran? Kelihatannya sepele, gitu, ngaji-ngaji begitu gue udah tau lah katanya gitu, gue udah liwat tuh katanya begitu. Tapi tetap aja perlu informasi banyak yang kita belum tahu. Kedengeran nggak? Banyak yang kita tahu gitu. Kalau begitu belajar kitab ini tetap penting. Gitu. Setuju nggak? Nanti kita dikasih wawasan oleh Syekh Nawawi ini. Begini nih kata Rasulullah. Terus kita lihat lagi. Sebagai seorang penulis, beliau bilang, wa arju minallah ta'ala al-i'anah. Saya mengharap kepada Allah Ta'ala mendapat pertolongan, i'anah itu pertolongan. Jadi meskipun sudah ilmunya banyak, tapi masih tetap minta tolong pada Allah. Kenapa? Karena sebaik-baik yang bisa menolong kita cuma Allah. Sama tadi waktu kita baca doa, inna nas'aluka al-aun. Mohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi tahun baru 1444 Hijriah ini, kita ditolong oleh Allah dari gangguan syaitan, dari hawa nafsu, angkara murka. Itu yang kalau yang nolong bisa, yang bisa nolong cuma Allah gitu. Kedengeran? Jadi nggak boleh kita merasa gagah sendiri, mesti ada yang bisa nolong kita Allah. Nah, yang kedua katanya wal ikhlas. Saya mohon kepada Allah supaya tulisan saya, amal saya, ya, ini dilakukan karena ikhlas, karena Allah aja, nggak mengharapkan apa-apa. Saya begini karena Engkau ya Allah. Kan ada ayatnya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku katanya, ibadahku, hidup dan matiku katanya dipersembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Itu aja. Rumah bagus, ya, mobil mewah, tanah lega, pangkat tinggi. Tapi kalau kita tidak punya akses besar kepada Allah, semuanya nggak ada manfaat. Kalau kita tidak ikhlas, semuanya nggak bisa nolong. Kalau gitu ikhlas penting. Orang yang ikhlas akan menikmati bantuan Allah, pertolongan Allah. Jadi tausiahnya di tahun yang baru ini hiduplah ikhlas. Diam aja. Bu, ngurus keluarga ikhlas ibu. Tandanya gimana ikhlas? Nggak ngedumel, nggak nyap-nyap, jangan dibangkit-bangkit. Kerjain aja semua urusan itu karena Allah aja. Bapak juga begitu, ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ikhlas aja karena Allah aja. Jangan pakai diminta, gua udah capek nih, mana balasan lu sama gua. Paham nggak itu? Jangan. Nanti Allah tahu cara ngebalesnya. Jelas tuh? Wal qabul katanya, meminta supaya amal ini qabul tuh diterima. Amal yang bagus bukan banyak, diterima nggak? Syukur udah banyak, diterima. Wan naf'a bihi, dan bermanfaat katanya. Jadi kepengen manfaat,
Meskipun Syekh Nawawi sudah meninggal, tapi ilmunya masih dipakai oleh orang, masih dibaca tuh, manfaat namanya. Jelas? Jadi beliau meninggalkan legacy. Legacy itu warisan. Warisannya terus manfaat. Jelas? Bijahi Sayyidina Muhammadin, dengan keagungan pemimpin kami katanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan semua istrinya. Dikasih tahu nih, istri Nabi Muhammad siapa aja, diterangin nanti. Wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Nabi Muhammad punya keturunan, siapa aja tuh katanya. Wa hizbihi, umatnya. Wahdaitu dzalika lil walidain. Nah, di sini, dan saya hadiahkan pahala penyusunan kitab ini, kata Syekh Nawawi, untuk kedua ibu bapak saya. Ya Allah, mulia banget nih. Saya sarahkan, saya hadiahkan pahala amal saya nulis kitab ini untuk orang tua saya. Ya Allah, amin. Mulia banget. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, balaslah kebaikan ibu bapak saya dengan amal saya ini, ya Allah. Kenapa? Karena jasa orang tua, kalau mau kita bayar, kita mau ganti, nggak kebayar, ibu. Diam aja. Duit ibu segini banyak nih, sepenuh masjid, dolar semua. Penuh nih masjid sama duit semua, dolar, 100 dolar semua, terbar. Nih, kita balas nih kebaikan orang tua kita. Nggak kebalas. Kenapa nggak kebalas? Orang tua lebih besar lagi jasanya, nggak bisa dihitung dengan duit. Kedengeran? Kadang anaknya sakit gitu, orang tuanya ikut sakit, malah bilang, biar saya sakit asal jangan kamu sakit. Ada nggak begitu? Biar saya lapar asal kamu makan, nak, gitu bilang. Coba, sampai begitu orang tua tuh. Biarin saya malah lapar, nggak apa-apa asal kamu makan. Begitu jasa orang tua, begitu bagus pengorbanan orang tua. Pantes dong dibales. Pantes dong kita menghadiahkan amal ini buat orang tua. Apalagi sih ngasih yang macam-macam. Doain orang tua. Saking mahalnya tuh orang tua jasanya, sampai Nabi pesan sama Siti Aisyah, jangan tidur katanya sebelum engkau katanya mengharapkan dapat ridho dari orang tuamu. Bagaimana caranya Rasul katanya? Apa saya kalau mau tidur mesti datang ke bapak saya? Oh bukan. Setiap mau tidur jangan lupa baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baca itu katanya gitu. Kedengeran ya? Minta, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya, ampunilah dosa kedua orang tua saya dong. Gitu. Kita nggak tahu ibu kita lagi ngapain di sono. Kita nggak ngerti bapak kita di alam kubur lagi ngapain. Kalau lagi senang syukur alhamdulillah, kalau lagi susah siapa yang nolongin? Siapa yang belain? Siapa yang ngedoain? Kedengeran nggak nih? Kalau ibu kita, bapak kita di sana lagi senang, syukur alhamdulillah, kita bisa berleha-leha. Tapi kalau lagi susah, apa dia ngarepin orang lain? Enggak dong, anaknya. Siapa anaknya kita? Gitu. Jelas. Jadi jangan bosan baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kita bisa lihat kita, ibu. Bapak kita bisa ngelihat kita, meskipun dia sudah meninggal. Dia lihat, apa yang kita kerjain nih, kemana aja kita pergi, dia lihat. Kata Pak Quraisy Shihab, orang tua yang sudah wafat itu katanya bisa ngelihat anaknya masih hidup persis katanya, seperti orang ngelihat ikan dalam akuarium. Kemana ikan itu bergerak, lihat dia. Maksudnya apa yang kita lakukan, bapak ibu kita ngelihat, ya Allah anak saya. Kalau baik senang dia di sono. Kalau amal kita buruk, maksiat melulu, ya Allah dia meronta-ronta di sana. Kenapa gitu?
Dia nggak bisa nolongin, dia nggak bisa belain. Kenapa? Jaraknya udah jauh, alamnya udah beda. Kita di alam nyata, beliau di alam baqo sana, alam akhir, alam barzah. Kedengeran Ibu? Emang ngaji mas saya nih Bu, enak di kuping berat di mata. Lama-lama bisa pules. Suara saya kayak di ayun-ayun. Saya kan kalau ngajar nggak beberekan. Lama-lama gue gitu, keenakan namanya yud yat. Lama-lama ustadznya hilang. Bukan nggak kedengeran, orangnya hilang. Kemana tuh ustadz itu? Jadi boleh tuh. Kalau kita punya rezeki, punya uang lebih, harta kita lebih, wakaf atas nama orang tua Selama wakaf itu ada, selama itu ngalir buat orang tua kita. Ada jamaah saya itu di situ, Tamburan saya kalau ngajar malam Selasa. Dibeliin tuh jam besar gitu. Waktu dia beli ikan itu, dia bilang sama saya, Pak Ustadz mohon doanya. Ini jam ini saya wakafkan atas nama ibu saya. Saya kenal ibunya. Sampai sekarang tuh jamnya masih ada tuh. Dipakai oleh masjid, udah jadi acuan. Orang udah meninggal, si bapak itu, ibunya apalagi. Tapi pahalanya ngalir terus, buat dia dapat pahala, ibunya dapat pahala Katakanlah jam dinding, jam tinggi itu 5-7 juta misalnya gitu. Tapi pahalanya ngalir terus. Kedengeran nggak? Misalnya gitu. Gede amat Ustaz 5-7 juta gitu. Kita bisa apa nih? Punya apa? Kan begitu. Taruh di masjid gitu. Amin. Yang sederhana aja. Bapak Ibu masih ingat nggak? Orang kalau mau masuk ke Masjidil Haram, sebelum masuk ke Masjidil Haram dia beli dulu kitab Quran. Beli Quran dulu di toko buku. Barang 2-3 biji kan, dia 2-3 set. Dicat stempel wakaf lillahi ta'ala. Sampai di masjid taruh atas nama bapak saya, atas nama ibu saya. Ngalir terus pahalanya. Harga Quran paling berapa? Tapi kita dapat bonus terus-menerus, royaltinya terus-menerus tuh. Pakai duit buat begitu-begitu, amin. Jangan takut rugi, Allah ridho nanti. Kedengeran nggak? Kita lanjut lagi. Apa yang kita harapkan dengan melakukan hadiah kepada orang tua? Rajian minallah ta'ala gufrana dzunubihima. Dengan mengharapkan dari Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua ibu bapak kita. Ampunin ya Allah dosa ibu saya, bapak saya wartifa darajatihima, dan terangkat derajat-derajat keduanya. Angkat derajatnya orang tua saya ya Allah, muliakan tempatnya di sono. Annahu Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala wasi'ul maghfirah, yang maha luas ampunannya katanya. Warhamur rahimin, dan maha penyayang di antara para penyayang. Amin ya. Jadi kalau gitu gimana? Jangan berhenti beramal soleh gitu ya. Jelas? Jangan berhenti berbuat baik. Selama kita masih mampu berbuat baik, mumpung masih hidup. Dengeran nggak? Mumpung masih ada nyawa, mumpung masih bisa berbuat. Ntar kalau kita udah meninggal, kita nggak nyesel. Ibu tahu harta, diam aja. Harta itu berguna kalau dipakai. Kalau disimpan, dihitung simpan, belum tentu nolong. Kalau dipakai berguna dia. Dipakai buat apa? Pakai buat amal soleh. Amal soleh apa? Banyak tuh. Zakat, sedekah, hibah, wasiat, warisan, wakaf tuh. Pakai begitu-gitu. Cuman ada batasnya. Dibatasin sama Rasulullah, paling banyak boleh wakaf, hadiah, hibah, wasiat dan sebagainya 1/3 dari semua harta kita. 2/3-nya buat ahli waris. Kenapa? Karena nggak boleh kita senang-senang bersedekah, berwakaf gitu.
Anak istri ketika kita udah meninggal keleleran. Bahasa apa keleleran? Hah? Kelantar nggak boleh. Kita enak-enak sedekah. Anak istri ketika kita meninggal kelantar nggak boleh. Dia mesti dijamin tuh 2/3 dari harta itu buat mereka. Jelas? Habis itu ya. Sekarang baca lagi deh. Apa tuh faedahnya baca basmalah? Silakan. Baik, sebelum lanjut saya ingin bertanya mengenai soal Imam Nawawi mencatat atau mengarang kitab Qudul Jen. Tadi dikatakan wa zaidun dan karil walidain, dan saya menulis mengarang kitab ini sebagai untuk kedua orang tua saya. Kemudian saya sering melihat di televisi, katakan anak bangsa dia dapat prestasi atlet nasional atau dan sebagainya, dia dapat medali, jadi dia katakan saya dapat medali emas, perak atau perunggu, saya hadiahkan untuk orang tua saya dapat medali. Itu bagaimana hukumnya? Gini, itu bentuk apresiasi namanya, bentuk penghargaan. Ya, saya berhasil dapat ranking pertama, juara internasional di bidang matematika misalnya. Saya hadiahkan buat ibu bapak saya. Itu apresiasi, penghargaan. Dapat pahala nggak? Dapat. Boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Karena saya bisa begini karena jasa ibu bapak saya. Gitu. Saya bisa sukses karena orang tua saya. Boleh nggak? Boleh. Kalau gitu mendingan nanya aja deh ya. Silakan kalau ibu yang mau bertanya. Saya bacain aja biar baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif syakarallahu sa'yahu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal basmalah kathiratul barakah. Man dzakaraha hasala lahul ma'mul wa man wadhaba alaiha khutiya bil qabul. Qila innal kutubal munazzalah minas sama'i ilal ard mi'atun wa arba'atun suhufu syith situna wa suhufu Ibrahima thalathuna wa suhufu Musa qabla Taurat asratun wa Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wa ma'ani kullil kutubi majmu'ah fil Qur'an wa ma'anil Qur'an majmu'ah fil Fatihah wa ma'anil Fatihah majmu'ah fil Basmalah wa ma'anil Basmalah majmu'ah fi ba'iha. Sampai situ dulu ya. Sekarang qala al-musannif, penulis kitab ini berkata, saya pakai terjemah saja deh ya. Penulis kitab musannif, ya, musannif, penulis kitab, penyusun buku itu disebut musannif. Kata musannif ini Syekh Nawawi, syakarallahu sa'yahu, semoga Allah menerima usaha musannif ini. Jadi didoain semoga usahanya Syekh Nawawi ini diterima Allah. Usahanya apa? Gitu. Dia nulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah, annal basmalah, sesungguhnya kalimat bismillah katanya.
katsiratul barakah, adalah banyak sekali berkahnya. Jadi mau jelasin faedah faedah basmalah. Satu katanya banyak berkahnya. Banyak kebaikannya katanya gitu ya. Terus dikasih tahu, man dzakaraha, barang siapa yang membaca basmalah katanya, hasalalahul ma'mul, maka hasillah baginya apa yang dicita-citakannya. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu baca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut berbagai sumber hadis Nabi, apa yang kita bakal lakukan itu dimudahkan Allah. Dan itu benar, saya benar merasakan benar. Sesuatu yang kalau menurut kita berat, susah, sulit, itu kalau kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan Allah bakal nolongin, ada aja jalan. Tuh, dimudahkan Allah. Jelas? Saya mah yakin banget tuh. Bismillah. Wa man wadhaba 'alaiha hudhiya, dan siapa yang terus menerus katanya rutin membaca Bismillahirrahmanirrahim, hudhiya bil qabul, maka dia akan diberi bagian dari dengan penerimaan. Jadi katanya kalau orang memulai dengan baca basmalah, amalnya diterima. Qabul ya. Kila dikatakan katanya. Nah, sekarang pengetahuannya nih, pengetahuan akidahnya, aspek akidahnya sekarang. Innal kutubal munazzalah, sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit, minas sama. Jadi ada kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ilal ard, ke bumi katanya, mi'atun wa arba'ah, ada 104 kitab. Jadi Allah sekarang jelaskan aspek akidah. Jadi meskipun kitab ini bicara soal syariat dan akhlak, tapi aspek ini nggak bisa ditinggalkan. Bisa tangkap nggak? Diam aja. Udah capek emang. Capek nggak apa-apa. Kita berhenti aja. Baik. Selalu nih kalau kita bicara syariah mesti bicara akidah. Kalau bicara akhlak juga nggak bisa lepas dari akidah. Maka aspek akidahnya dijelaskan. Apa aspek akidahnya? Akidah tuh ada banyak, ada 5 aspek. Yang dijelaskan sini aspek akidah sam'iyah. Sam'iyah. Ya, akidah dalam Islam yang dasarkan atas proses pendengaran, mendengar. Apa itu? Kitab suci. Jadi akidah yang membicarakan soal sam'iyah itu soal-soal yang terkait kitab suci. Kata penulis kitab ini, kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi ada 104. Pertanyaan, 104 apa aja? Kan gitu bukan? Yang pertama, suhufus syid, 100 berbentuk suhuf, lembaran-lembaran kitab. Nah, yang 100 itu 60 kepada Nabi Sis. Nah, ini berbentuk kitab yang berbentuk suhuf. Apa bedanya kitab dengan suhuf? Kalau suhuf, lembaran-lembaran kitab, lembaran-lembaran lepas. Kalau kitab, dia sudah membentuk satu kitab, satu buku gitu. Genah enggak? Yang nyautin orang Jawa pasti. Jadi ada yang berbentuk suhuf, ada berbentuk kitab. Yang berbentuk suhuf, lembaran-lembaran, itu katanya diberikan kepada Nabi Sis, situna 60. Nabi Sis 60 suhuf. Sis
itu anak cucu Nabi Adam generasi ke-6. Jadi Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Syis namanya. Memang kurang terkenal ini, tapi ada Nabi Syis gitu. Wa suhufu Ibrahim salasun katanya. Dan suhuf Nabi Ibrahim 30. Nah, 30. Wa suhufu Musa qabla Taurat, dan suhuf Nabi Musa sebelum kitab Taurat katanya asra 10. Nabi Musa 10, 100, kan gitu kan, jumlahnya 100 sebelum Taurat. Nah, ada yang menyebutkan yang 10 sebelum Taurat itu disebut the Ten Commandment, itu 10 firman Tuhan. Jelas? Diam aja. Kok katanya hak suami Aisyah? Ya sebelum hak suami ingin ngomong ini dulu, paham gak Ibu? Kalau dia pengen dengar hak suami gimana, hak istri gimana aja, pelan-pelan. Paham gak tuh ya? Ada waktunya dikit-dikit gitu. Nah, terus yang 4 yang mana nih? Nah, berbentuk kitab Taurat katanya kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Furqan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang 4 ini Taurat, Nabi Musa, Taurat, Nabi Daud, Zabur, Nabi Isa, Injil, Nabi Muhammad, Al-Quran. 4. 104 jadi kan? 104. Jadi Syekh Nawawi ini ingin memberikan kepada kita cara berpikir yang sistematik. Dari sini dulu berangkatnya gitu. Nanti baru sampai ketemu haknya suami berapa, hak istrinya seperti apa, bagaimana uraiannya, baru ketemu. Sebelum menjelaskan ini semua, ini dulu dikasih anunya, dasar-dasarnya. Jadi bagus Pak. Belajar ilmu tuh melatih sistematik berpikir urut. Logis, masuk akal gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Paham tadi ya? Wa ma'ani kulil kutub, dan makna semua kitab itu 104 ini maknanya katanya majmu'ah fil Quran. Ya Allah, terkumpul dalam Quran. Masya Allah. Jadi ini 104 ini semuanya ada di Quran. La haula wala quwata illa billah. Bagus banget. Makanya kalau kita belajar Quran itu sudah belajar semuanya tuh. Udah kenyang emang. Wa ma'anil Fatihah. Jadi semuanya ini ada. Kalau di press ini nih, kalau di press ada di Quran. Quran isinya 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Gitu kan? Ini semua ini kalau di press lagi, gitu. Majmu'ah fil Fatihah. Al-Quran yang sebanyak ini intinya ada di Al-Fatihah. Tuh. Luar biasa tuh Al-Fatihah. Makanya mahal banget Fatihah tuh. Terus wa ma'anil basmalah katanya. Wa ma'anil Fatihah majmu'ah fil basmalah. Al-Fatihah ini kalau diperes, kalau dipres, intinya ada di basmalah. Gitu. 7 ayat. Nah, 7 ayat itu kalau dipres, kalau dicari intinya ada di basmalah.
Makanya basmalah mahal banget tuh. Gitu. Membaca basmalah itu membaca intinya seluruh kitab ini nih. Wa ma'anil basmalah majmu'ah fi baiha. Dan makna-makna bismillah itu terhimpun dalam baknya. Huruf ba di depan kan? Ada kan? Huruf ba nih. Huruf ba. Tuh, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya itu. Intinya di situ. Jangan-jangan baru denger nih. Gue baru dengar ngaji-ngaji begini. Makanya ngaji jadi penting. Kalau kita nggak ngaji, ya taunya segitu-gitu aja. Kedengeran nggak tuh? Nggak dapat informasi baru gitu loh. WA terus, YouTube terus gitu. Ya. Ini kalau ini jelas nih gitu. Terus katanya kalau di Uber lagi, wa ma'anil basmalah majmu'ah fi ba'iha wa kana ba'dul ulama as-salihin, dan pernah sebagian ulama as-salihin asabahu maradun syadidun, ya, menimpa kepadanya sakit syadidun yang keras, ajazal atiba, menjadikan tidak mampu katanya para tabib, katanya dokter nggak mampu ngobatin. Fatafakkara fi ba'dil ahyani, lalu ba'dus salihin, sebagian itu berfikir pada sebagian daripada beberapa waktu, tilkal ibarah, akan keterangan fadilah bismillah itu. Fawadhaba 'alal basmalah, lalu ia membaca terus menerus ayat basmalah min ghairi adadin mahsurin, dengan tidak terhitung bilangannya. Fasyafahullahu ta'ala, maka menyembuhkan Allah ta'ala akan sakit kerasnya. Maksudnya gini, maksudnya ada ulama yang soleh, ilmunya luas, ya, akhlaknya bagus, ibadahnya baik, sakit keras, berobat ke dokter tabib namanya, nggak sembuh-sembuh, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Dia ingat betapa indahnya, betapa mulianya fadilah basmalah itu. Dia baca aja setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, terus aja sambil berharap agar Allah menyembuhkan sakitnya. Dengan izin dan kuasa Allah sembuh. Kedengeran nggak? Tuh, jadi Bismillah mahal nih, gitu. Jelas tuh? Kalau begitu gimana? Jangan anggap enteng Bismillah. Gitu. Jelas? Contohnya lagi. Dulu pernah terjadi perang gitu ya, antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Ketika mau perang, ini sebelum perang panglima dengan panglima ketemu. Panglima muslimin dipimpin Khalid bin Walid. Kata panglima musyrik, Khalid, katanya, anta tazamu anna dinal Islam haqqun. Kamu ngaku kalau Islam agama yang benar, katanya. Dullani ayatan minhu, katanya. Tunjukin satu bukti saja kalau Islam itu benar. Kedengaran nggak? Apa kata Khalid bin Walid? Ihmilu alayya as-summal qatil. Bawa ke sini, katanya gitu. Racun yang mematikan. Zaman dulu orang kalau perang bawa racun. Jadi tombak, panah, lembing itu dikasih racun ujungnya, sehingga kalau kena cepat mati. Dia bilang sama ajudannya, bawa ke situ, katanya. Ya. Dibawa sama ADC-nya, ajudannya. Diambil sama Khalid bin Walid. Diambil, terus apa Khalid lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Diminum tuh racun. Ini pasukan musyrikin begitu lihat panglima muslim udah minum racun, mesem aja. Ya nggak jadi perang dah nih. Panglima jadi minum racun gitu. Tetapi apa yang terjadi? Begitu selesai minum racun, jangan mati, bergeming sedikit pun enggak tuh. Khalid bin Walid tetap tegar tuh.
Saking kagumnya tuh Panglima Musyrikin sampai bilang, hadza huwa dinul haq, ini nih agama yang benar nih katanya. Aslimu jami'an, hai pasukan masuk Islam semua. Tuh. Seluruh pasukannya masuk Islam semua yang musyrikin ini. Kenapa? Nggak usah perang, racun aja nggak mempan. Cuman ntar pulang jangan dipraktekin. Paham ya? Jangan ambil baygon, minum, baca bismillah, wassalam. Kenapa saya tidak merekomendasikan, tidak menganjurkan supaya mempraktekkan? Karena kualitas iman kita nggak sama dengan Khalid. Kedengeran nggak tuh? Khalid bin Walid begitu ngelihat pasukan musyrikin udah kelihatan surga, udah kelihatan surga, no. Jadi dia udah tegar aja dia. Gitu. Kita baru-baru ngeliat surga. Paham tuh? Sampai sini dulu ya. Sampai halaman 4. Nanti halaman 5 baris pertama. Ada ceritanya tuh. Bagaimana seorang wanita punya suami. Tuh. Minggu depan. Ya. Jadi sekarang kesempatan jamaah untuk menyampaikan pertanyaan kaitan dengan materi kajian kita yang hari ini kaitan dengan Muharram dan yang lain-lain. Silakan, ibu-ibu belum ada, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau biasa sholat tahajud itu 3/4 malam atau jam 3, tiba-tiba jam 1 misalnya terbangun kita. Antara jam 1 sampai jam 3 itu apa yang kita kerjakan? Apa istighfar atau hajat atau pakai yang terbaik atau baca Quran? Ya. Terima kasih. Yang pertama, sholat tahajud adalah sholat yang mahal, mulia. Ya, mulianya sholat tahajud karena ada hadis Nabi. Kata Nabi, asrafus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling mulia setelah sholat fardu itulah sholat tahajud. Pertanyaannya adalah, bangun jam 1 mau tidur, jangan sampai subuh, mau tidur lagi, ya gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tahajud aja. Ya, yang paling afdol malam itu tahajud. Boleh, gitu. Jam 1 boleh. Nah, bagaimana supaya dari jam 1 sampai jam 4 itu bisa diisi dengan tahajud? Ya, baca Quran biar panjang. Nabi Muhammad kalau rakaat pertama Al-Baqarah. Kalau Bapak nggak hafal Al-Baqarah, boleh dibuka tuh Qurannya. Buka aja gitu. Jelas? Ya. Silakan, ibu-ibu. Ya, silakan. Yang kerudung merah Ya. kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jawabannya Pak Kiai, untuk yang tidak menghadiahkan orang tua kita, apakah kita mengangkatkan kepada si penerima bahwa ini adalah kita hadiahkan orang tua kita sekarang seperti itu, atau memang cukup di dalam hati aja kita berniat bahwa apa yang sudah kita berikan ini untuk orang tua kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita kalau memberi sesuatu pada orang, nggak usah disebut. Ini dalam rangka hadiah saya buat ibu saya, nggak usah. Kasih aja.
mohon diterima gitu. Ini tali kasih kami kepada ibu misalnya, cinta saya kepada ibu atau pada bapak, kasih aja gitu. Untuk ini niatnya dihadiahkan buat ibu, nggak usah, Allah udah tahu. Nah begitu mau ngasih, dalam hati saya niatkan ini untuk ayah anda saya atau ibunda saya. Udah, nggak usah diikrarin, kasih aja Bismillah gitu. Ya, semua aja yang kita berikan pada orang niatnya karena orang tua, untuk dihadiahkan orang tua, menurut Syekh Nawawi manfaat. Bagus, jelas ya? Ya, silakan. Ini Bapak dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau nanya, bolehkah makom ditumpuk-tumpuk, Ustaz? Hukumnya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bolehkah orang meninggal dikubur di satu lahat? Itu pertanyaan. Jawabannya, Rasulullah pernah menguburkan orang yang mati syahid. Gitu. Ya, ketika pada meninggal nih, syuhada dibawa gitu. Terus Nabi tanya, mana yang paling menguasai Quran? Oh ini ya Rasul, duluan. Setelah itu baru yang berikutnya. Berdasarkan hadis itu boleh ditumpuk, boleh. Ya. Pasti yang ditumpuk itu muslim semuanya. Gitu. Nah, dalam praktek barangkali kita tidak pernah melakukan kayak begitu. Misalnya orang tua kita meninggal 10 tahun yang lalu. Gitu. Ya. Kemudian paman kita meninggal juga sekarang. Karena lokasi kuburan itu sudah terbatas, tidak banyak lagi ruangan, boleh nggak ditumpuk? Boleh. Tumpuk aja di makam bapak kita yang adiknya sekarang wafat. Biasa kalau 10 tahun sudah mulai tidak lagi utuh biasanya gitu. Meskipun ada yang masih utuh. Ya, boleh tumpuk aja situ. Bismillah. Boleh suami istri, misalnya suaminya duluan meninggal, nggak lama istrinya, atau sebaliknya. Bercanda nggak? Enggak lah. Boleh bapak sama anak. Jelas? Ya, silakan. Ya, kerudung hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya Pak Ustaz, kaitannya dengan apa bedanya mood dan fidyah, dan apa dasar hukumnya dan apa pelaksanaannya baru-baru ini ada yang meninggal diminta untuk bayar fidyah. Apakah fidyah dan mood itu sama dan bagaimana pada pelaksanaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa itu mud? Apa itu fidyah? Dua kata yang punya makna yang berbeda. Mud adalah takaran untuk menyebut jumlah gandum atau beras yang nilainya 7/8 liter. Satu mud. Sedangkan fidyah artinya tebusan. Tebusan. Orang yang karena beberapa sebab dia wafat, kemudian pada waktu wafat dia masih punya sangkutan berupa puasa yang belum dibayarkan, maka likulli yaumin muddun dalam kitab fikih, tiap-tiap satu hari diganti dengan satu mud gitu. Misalnya katakanlah almarhumah meninggal masih punya sangkutan 10 hari, waktu Ramadan kemarin belum dibayar karena sakit. Lalu sekarang sudah wafat, bayar aja 10 mud. 10 mud digenapkan 10 liter. Kalau sudah dibayar 10 liter, itu bagus dilengkapi dengan sedekah. Ya, kasih sedekah. Itu, ya, lebih baik lagi. 10 mud misalnya 10 liter. Kalau 1 liter misalnya 15.000, baru 150.000. Tambah lagi lah, katakan 100.000 aja 250.000. Yang 100.000 ada sedekah gitu. Kalau nggak ada sedekahnya cukup sah, sudah boleh gitu. Itu satu
kafarah namanya ya, tebusan fidyah. Itu ya Bu. Silakan. Silakan Ibu. Itu belakang kiri ada, belakang ada. Ya belakang dulu. Ya, kerudung coklat. Ya. Ada yang bilang begini Ustaz, kalau kita mau ingin sama apa namanya Pak Ustaz, kalau kita mau nih biar anaknya mendadak yang soleh ya Pak Ustaz. Ya. Ya belakang dulu, belakang. Jangan, Ibu jangan belakang. Ya silakan yang belakang. Ya. Ya, diri. menanyakan mengenai kemarin asar membacakan tutup tahun Islam, terus awal tahun Islam doanya itu kapan dibaca yang awal? Ya. Gini. Dalam sistem kalender Hijriah. Hijriah itu berdasarkan peredaran bulan atau tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah berbedanya atau berpindahnya hari itu dimulai dari maghrib. Jadi begitu maghrib pindah. Misalnya nih Bu, sekarang hari apa nih? Ahad. Nanti begitu maghrib ke sana udah Senin. Kalau perhitungan Qamariyah tahun Hijriah itu Senin gitu. Jam 7 malam ntar itu disebut hari Senin karena sudah masuk hari Senin. Tapi kalau menurut perhitungan kalender Syamsiyah, kalender Masehi, jam 7 nanti malam masih Ahad. Itu masih hari Minggu gitu. Kenapa? Karena berubahnya nanti jam 00.00. Pertanyaannya adalah akhir tahun 1443 Hijriah itu adalah diakhiri dengan sholat asar, habis asar baca doa akhir tahun. Akhir tahun apa? Akhir tahun 1443 Hijriah. Pertanyaannya baca awal tahunnya kapan? Gitu. Bacanya pas maghribnya. Udah selesai asar kan nggak lama maghrib. Nah waktu maghrib selesai maghrib baca doa awal tahun karena sudah masuk tanggal 1 Muharram. Jelas ya? Jelas Bu. Ini Ibu dulu. Ya. Ya Ibu. Kalau ada kaitan kan Pak, kalau semuanya anak kita menjadi anak yang soleh Pak, kita baca kalau masak nih Pak diaduk-aduk gitu Pak, di bekasnya itu Pak. Ada kaitannya kan ini Pak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alaya wa antuni muslimin gitu Pak. Ada kan Pak? Nah, Terus gitu, itu ayat Quran ya. Ayat Quran dan surat An-Nahl tentang Nabi Sulaiman gitu. Ya. Tausiahnya gini Bu, bagaimana supaya anak cucu cepat dapat pasangan gitu. Jawabannya adalah satu, bagusin akhlaknya itu anak tuh. Yang kedua, dandan biar cakep. Yang ketiga gitu ya, ibu baca sholat hajat, ibu sholat hajat gitu ya. Sholat hajat, minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah anakku dapat pasangan gitu. Minta sekali, jangan cukup sekali, 2 kali, 3 kali, terus saya dicecer. Nanti ada Bu, pasti ada. Allah Maha Kuasa Maha Perkasa. Kalau ibu ngaduk beras, ngaduk beras, baca bismillah boleh. Sambil ngaduk beras, bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Ya Allah, aku mohon supaya anak saya cepat dapat pasangan. Boleh aja, nggak ada jeleknya gitu. Jelas tuh Bu? Boleh, bagus aja gitu ya.
Supaya nanti itu begitu berasnya dimasak, dimatengin, dimakan sama anak kita, cepet dapat jodoh tuh anak. Boleh aja, bagus aja, yang penting bismillahnya Bu, baca bismillahnya, ayatnya nggak usah Ibu baca, bismillahnya aja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Insya Allah Bu, jangan kecil hati, ada waktunya, ada masanya, pasti. Masih ada? Ini Ibu sini nih. Ya, silakan. Ya, belakang. Kerudung Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, tadi untuk pembacaan basmalah itu kan sangat istimewa ya Pak, kita mengawasi segala sesuatu dengan baca basmalah. Tapi saya sering melihat kehidupan sehari-hari ketika orang melakukan transaksi di bank. Apa? Transaksi di bank itu misalnya berbentuk pinjaman uang. Itu kan ada yang mengatakan sebagian orang itu katanya riba. Tetapi saya mendengarkan itu nasabah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga pinjaman ini bisa lunas. Gitu. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Gini. Pertanyaan pertama sebetulnya pokok persoalannya adalah apa sih status hukum minjem uang di bank gitu ya. Bank itu ada dua macam, ada bank konvensional, ada bank syariah. Meminjam uang itu karena butuh, kedesak, dia harus terpaksa mesti minjem uang. Nah, bagi orang yang minjem uang wajib mengembalikan. Supaya bisa kembali, dia berdoa dengan baca basmalah supaya bisa cepat ngulangin. Persoalannya adalah apa status hukum meminjam uang di bank? Mengenai ini terdapat beberapa pendapat ulama ahli fikih. Pendapat yang pertama, minjam uang di bank hukumnya haram karena statusnya riba. Itu pendapat pertama. Pertimbangannya karena minjam 10 bayarnya lebih dari 10, lebihannya itu disebut az-ziyadah, tambahannya itu beriba namanya. Ada yang kedua mengatakan bunga bank atau apa namanya jasa perbankan itu di zaman Nabi nggak ada bank gitu. Zaman Nabi nggak ada bank, yang ada orang minjam orang dengan orang gitu, pinjam dengan perorangan gitu. Jadi nggak ada institusi keuangan namanya bank. Karenanya tidak dijumpai hadis secara eksplisit yang menyebut bank itu gitu. Karenanya pendapat yang kedua mengatakan status bank ini syubhat, nggak jelas. Karena nggak ada hadis yang langsung bilang bank gitu, nggak ada. Karena belum ada bank waktu itu. Tapi jangan heran, ada profesor di Al-Azhar itu mengatakan bunga bank boleh, minjem uang di bank boleh, karena akad kreditnya, akad pinjamannya itu berbeda dengan akad riba. Nanti bukunya ada segini bukunya, ada alasan-alasannya gitu. Nah dari alasan itu, kalau boleh disarankan sama ibu, selama ibu masih punya duit jangan minjem uang di bank. Nah, kalau kepepet, terpaksa mesti minjam, kan mesti bayar. Nah, supaya bisa bayar, ibu minta sama Allah pertolongan, ya Allah tolongin ini bisa bayar. Baca bismillah, niatnya isti'anah, minta tolong sama Allah. Boleh nggak? Ya tadi, minta tolongnya itu jadi boleh. Jelas ya? Ini bukan nggak mau ditanya nih. Yang nyebut dari tadi datang Dia udah ketar-ketir dia. Ini Ustaz ngomong terus nih, jamaah ke saya di Al-Mukhlisin Grogol udah ngap-ngapan. Maafin ya. Cukup dulu ya. Hari Ahad besok tanggal 7 awal bulan, ibu-ibu ya baju putih, kerudung putih ya, sama dengan kita menyambut Muharram.
Dan materi kajian kita al-muawalah. Ya al-muawalah. Mudah-mudahan kita sehat dan selalu dapat petunjuk dari Allah SWT. Jalan yang lurus, jalan yang benar, rezeki yang berkah. Dan kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas minumnya Pak Haji. Ya. Jangan pulang dulu ya. Ada yang mau dibawa.